Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Latifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi buku kas. Nah, aplikasi buku kas ini adalah aplikasi yang ada di Google Play Store, di mana dalam menggunakannya kita hanya membutuhkan sebuah HP Android dan juga menginstal aplikasi buku kas. Buku kas ini tinggal kita install. Kalau kita sudah install, kita tinggal buka, open. Kalau belum diinstal, kita tinggal install dan tunggu sampai aplikasi tersebut terinstall di handphone kita. Lalu dalam penggunaan buku kas ini, kita tinggal buka. Lalu kita tambah bisnis baru, misalnya kita masukkan nama bisnis kita Basreng Super. Nah, kita di sini ada pilihan di mana tipe penggunaannya ada bisnis dan pribadi. Jika kita pilih untuk bisnis, kategori bisnisnya adalah makanan dan minuman, lalu kita klik simpan. Nah, ini adalah untuk ringkasan dari transaksi yang digunakan dalam buku kas. Yang pertama kita lakukan adalah terdapat 3 pilihan yang di bawah, yaitu transaksi, hutang, dan profil. Kalau kita klik profil, di sini akan menunjukkan profil dari usaha kita yang terdiri dari nomor telepon, juga ada kartu nama, dan juga di sini digunakan untuk settingan dan pengaturan settingan untuk penggunaan buku kas tersebut. Di sini bisa diatur bahwa kita ingin menggunakan 2 opsi, yaitu menggunakan fitur untuk pencatatan hutang dan fitur untuk pencatatan transaksi. Selanjutnya, untuk menu di hutang, di sini apabila orang yang membeli barang ke kita dan mereka belum membayar, kita bisa menambahkan transaksi hutang dagang kepada mereka dengan menambah pelanggan menggunakan data nomor-nomor telepon yang ada di dalam kontak handphone yang terinstal dalam buku kas kita. Lalu ada transaksi ini digunakan untuk mencatat pengeluaran dari perusahaan kita. Nah, kita contoh transaksi, kita tambah transaksi. Misalkan kita hari ini mendapatkan penjualan 1 kilogram basreng. Misalkan di sini kita telah melakukan penjualan sebesar 1 kilogram basreng dengan harga 48.000. Maka kita masukkan harga penjualannya 48.000. Untuk HPP perkemasannya kita masukkan sesuai dengan perhitungan sebanyak 42.000. Maka kita catat keterangan penjualan basreng original 1 kilo misalkan. Transaksi kita masukkan misalkan hari ini tanggal 8 September. Lalu kita kalau uang sudah diterima baik secara cash maupun transfer, maka kita klik lunas. Tapi kalau belum lunas, kita pilih belum lunas. Nah, misalkan adalah pembeli melakukan pembayaran dengan cash secara lunas, kita masukkan basreng original 1 kilo. Kita save. Kita juga sebelum kita save, kita bisa edit terlebih dahulu. Kita save, metode pembayarannya adalah tunai. Lalu kita misalkan data dari si pembelinya kita tidak memiliki data dari pembeli tersebut, kita bisa langsung simpan. Namun apabila kita ingin menyimpan data dari si pembeli, kita pilih kontak, lalu kita masukkan dulu tambah kontak. Setelah itu baru bisa disimpan nama pembeli dengan nomor teleponnya. Lalu kita simpan transaksinya. Ada transaksi simpan. Nah, di sini
kita diberikan tampilan untuk invoice bagi penjualan basreng tersebut. Kita bisa kirim, kalau kita memiliki nomor telepon dari si pembelinya, kita bisa kirimkan invoice-nya. Kalaupun pembeli tidak menginginkan invoice, kita bisa save sebagai database di kita. Nah, untuk menambahkan transaksi baru, kita tinggal tambah transaksi di sini. Kita tambah transaksi. Lalu misalkan kita dapat lagi penjualan 1 kg basreng 48.000 dengan HPP 42.000. Basreng, misalnya basreng rasa jeruk. Basreng rasa jeruk 1 kg. Tapi misalkan si pembeli masih belum membayar, akan membayarnya via transfer, jadi kalau kita belum menerima uangnya, kita klik belum lunas, detail barangnya, misalnya kita masukin basreng jeruk nipis 1 kg, kita simpan. Metode pembayarannya adalah menggunakan, misalnya dia ingin menggunakan bank transfer, kita pilih bank transfer, lalu kita simpan transaksinya. Misalnya karena dia berhutang, kita harus simpan kan kontak mereka, lalu kita tambah kontaknya. Misalnya ada orang yang berhutang kepada kita, misalnya yang ada di dalam kontak kita gitu, kita tambah kontak. Misalnya saya yang berhutang kepada kita adalah yang bernama Adit. Nah, kita save, lalu kita simpan. Di dalam ringkasan penjualan di sini akan dilaporkan di mana ada transaksi yang belum lunas dan ada transaksi yang sudah lunas. Di sini bisa dilihat, lalu kita bisa download laporannya baik berupa PDF maupun Excel. Kita pilih unduh untuk, misalnya kita tetapkan dulu jangka waktunya. Kita tetapkan jangka waktunya tanggal 1 sampai 30 September atau bisa kita ubah sesuai dengan transaksi yang kita punya. Lalu bisa kita unduh. Kita izinkan. Lalu kita unduh laporan dari ringkasan. Nah, seperti ini laporannya. Laporannya di sini terdiri dari nama pelanggan, penjualan, juga pengeluaran dan keuntungan yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita juga bisa melihat laporan hutang. Nah, kita bisa unduh dari setiap transaksi orang-orang yang berhutang memiliki hutang kepada kita. Kita bisa unduh laporannya. Kita unduh mau dalam bentuk format PDF atau Excel, tapi di sini saya memilih format PDF. Kita unduh. Lalu kita bisa buka. Dan seperti ini laporan pelanggan hutang dalam kurun waktu 1 sampai 30 September. Kita lihat bahwa yang berhutang di sini adalah Adit. Nah, Adit berhutang 48.000 terhadap Basreng Super gitu. Seperti itu penjelasan secara ringkasnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.